Oke Pak Iwan, terima kasih sudah menerima tawaran saya untuk melakukan coaching ya. Sama-sama. Sehat-sehat Pak Iwan ya. Alhamdulillah. Ya. Pak Iwan, seperti yang kita ketahui, sekolah kita kan sebentar lagi akan mengadakan festival BBA, Festival Belajar Bersama Alam. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Iwan untuk kelas Pak Iwan untuk kegiatan besok di Festival BBA. Ada yang ingin diskusikan barangkali? Ya mungkin untuk kalau diskusi itu tentang masalah display, karena display itu kan penting, Pak. Penting untuk menarik minat audien untuk datang. Terus dimana di display itu nanti kan setiap orang kan pasti akan baca, oh ternyata kalau displaynya itu menarik, itu banyak orang yang mau melihat gitu. Kadang-kadang kan cuma display ada apa adanya aja lah, yang penting saya tampilkan kayak gitu, kebanyakan kayak gitu. Jadi ya kalau mungkin saya akan minta pendapat atau gimana tentang yang masalah display sama presentasi anak. Oke. Berarti yang pertama Pak Iwan ingin dikuatkan terkait dengan bagaimana Pak Iwan mengelola display ya, display hasil karya anak-anak tentunya ya. Hasil karya dari Display hasil karya anak-anak selama belajar BBA. Berapa lama sudah belajar BBA-nya Pak sebelum difestivalkan nanti? Sudah berapa lama? Ya dari awal bulan bukan awal ya, akhir bulan Juli dari masuk, berarti sekitar 4-5 bulan ya, sudah mengelola kebunnya ya, sudah mengelola bedengnya. Nah 3 bulan 4 itu hendak disederhanakan dalam bentuk display yang menarik sehingga besok pada saat festival terlihat apa yang dilakukan. Oke. Sama yang kedua tadi menguatkan Pak Iwan bagaimana caranya meningkatkan kualitas presentasi anak-anak di kelas Pak Iwan ya, kelas 4C. Oke lah, kalau menurut Pak Iwan sendiri sejauh ini pada saat melakukan membuat display sebelum ini, menurut Pak Iwan bagaimana kondisinya di kelas display di kelas karya anak-anak? Kalau display anak-anak itu ya karena anak itu kan masing-masing ya, tapi masih banyak yang masih kurang lah. Kalau dari presentasi itu masih sekitar 40%. Oke. Jadi dari keseluruhan anak-anak kalau disuruh buat yang 40% itu oke lah, bisa kita lepas. Oh gitu. Hasilnya karyanya benar-benar bagus. Iya. Yang 60%-nya itu yang masih. Oh, maksudnya dari keterlibatan seluruh siswa 40% bisa diandalkan. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, memotong dengan rapi. Oke. Terus punya ide kreatifnya juga bagus. Yang masih 60% itu yang 60% itu untuk kemampuan memotong yang rapi dan gitu. Oh ya, menurut Pak Iwan apa sebabnya yang 60% itu tidak terlibat aktif atau mereka enggan untuk mengeluarkan kemampuannya menggunting dan sebagainya? Kira-kira apa penyebabnya? Penyebab utamanya kalau saya lihat itu buru-buru. Pengen cepat selesai. Yang penting kepotong, gak usah rapi-rapi, selesai udah gitu. Oh gitu. Pengen dang gitu ya, pengen cepat selesai. Gitu. Berapa waktu yang biasanya diberikan Pak Iwan kalau untuk display? Kalau display itu biasanya 1 jam pelajaran, kalau kurang biasanya dilanjutin di jam kedua. Ya berarti sekitar 2 jam. Oke, berarti sudah cukup lama ya? Lama. Oke, baik. Kalau dari skala 5 sampai 10 nih, menurut Pak Iwan sendiri, Pak Iwan berada di angka berapa ketika berusaha mengkondisikan anak-anak untuk membuat display yang bagus? Masih di angka 6. Di angka 6 ya? Oh iya, di angka 6 itu sudah setengah maksimal itu. Udah setengah maksimal. Ya nanti kita gali ya Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti pada saat setelah ini angka itu bisa masuk naik. Ya. Amin.
kita lihat tadi dari waktu yang tersedia, menurut Pak Iwan itu sudah cukup ya, bukan kendala waktu yang terlalu pendek misalnya ya. Ya, 2 jam cukup sih bagi saya kalau untuk mendisplay, apalagi itu kan berkelompok. Oke. Rata-rata berkelompok. Satu, Pak Iwan sudah memberikan waktu yang cukup. Kedua, sudah dilakukan dengan berkelompok. Berkelompok, iya. Artinya apa keuntungan dari kelompok itu menurut Pak Kalau Iwan? dari kelompok itu bisa saling menutupi kelemahan dari salah satu siswa. Mungkin di sini ada yang pintar desain, tapi untuk motong atau apanya lama. Nah, itu bisa saling kerjasamanya di sini. Oke, berarti Kerjasama, saling menutup ya itu kekurangan. termasuk keterampilan berelasi juga ya, menghargai apa namanya kelebihan dan kekurangan orang lain. Anak-anak bisa sabar ya ketika lihat temennya gunting gitu aja, gunting nggak lurus, sini gitu. 1-2 ada Pak yang seperti itu? Ada. Oke. Tapi itu sudah betul Pak Iwan, menurut saya sudah bagus untuk melatih kesabaran dan keterampilan berelasi anak-anak ya. Mungkin dia merasa kalau menggunting nggak bisa, dia serahkan kepada temennya, terus dia ambil pekerjaan yang dia bisa lakukan. Saling menutupi. Ya, berarti satu, waktunya cukup, tidak terlalu pendek, ya, bisa bersambung setelah istirahat. Kemudian yang kedua dilakukan secara berkelompok atau kolaborasi. Nah, yang ketiga ini mungkin ada tips dan trik yang Pak Iwan akan rencanakan di di pembuatan display yang khusus untuk BBA ini yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kalau untuk yang sebelumnya ini mungkin lebih ke kalau dulu kan biasanya saya mengkonsep, kalau ini emang floor konsep dari Oke. Saya mau emang ini hasil dari kalian. Beda konsep ya? Beda konsep. Ya, yang konsep itu semuanya dari anak-anak. Iya. Maunya kayak gitu. Berarti bisa jadi beda juga spirit dari anak-anak ya. Karena yang sebelumnya itu idenya dari Pak Iwan ya, dari guru ya, dari guru. Mereka cuma melakukan. Mungkin gambaran besarnya mereka juga nggak ngerti seperti apa ya. Sedangkan yang ini diberikan keleluasaan kepada anak-anak untuk mau dijadikan seperti apa ya. Nah, ini kayaknya mereka jadi lebih hidup nih. Ya, oke. Kita udah dapet 3 cara nih. Nah, di sebuah display itu kan biasanya ada yang mau ditampilkan ya, Pak ya. Ya. Nah, ini apakah Pak Iwan sudah menyiapkan apa yang hendak ditampilkan nantinya di BBA itu sehingga anak-anak mungkin mempermudah? Dari awal anak-anak kan sudah membuat narasi, observasi dan apapun itu. Kalau saya bantunya mungkin untuk mengetik, karena kadang kan mungkin kalau untuk nulis dalam waktu 2 jam lama ya, itu lama. Akhirnya idenya tetap dari anak-anak, saya cuma bantu mengetik aja. Oke, dengan kata lain mengkomputerisasinya supaya nanti di print out dan mudah ditampilkan ya. Berarti nanti karya displaynya itu perpaduan karya print out by komputer dan hasil karya tangan, terlihat jejak-jejaknya ya. Oke. Berarti itu menurut saya sudah cukup cukup strategis untuk dilakukan sehingga display mereka lebih bagus. Atau ada terobosan lain lagi yang mau dilakukan Pak Iwan terkait dengan pembagian kelompok, mungkin apakah itu mempengaruhi atau menurut Pak Iwan itu tidak mengaruhi ya? Kalau pembagian kelompok itu kalau saya lebih sukanya acak secara langsung. Jadi, gitu. Kalau misal dipilih, kamu ini nanti sama ini, itu biasanya pada protes. Gitu. Sering protes. Siap. Berarti Pak Iwan udah mengenal karakter kelasnya ya. Jadi akhirnya biasanya kalau nggak pakai yang saya kasih nomor kelompok itu dengan jumlah anak, misal satu kelompok saya isi 4-5, saya buat nomor 1 sampai 5.
terus nomor kelompok 2 1 sampai 5 nah gitu. Oh begitu ya, Sebanyak 5, pakai Pak. nomor ya. Itu untuk ya akhirnya, kalau 5 kelompok ya. Jadi kita acak nanti terserah dari anak-anak yang Baik. ngambil dapat nomor kelompok berapa. Ya, ini kita udah dapat beberapa hal penting nih. Saya izin merumuskan ya Pak ya. Ya. Pertama, waktu yang tersedia cukup. Jadi kemungkinan besar displaynya itu akan jadi ya. Kalau nggak cukup waktunya nanti nggak jadi. Kemudian yang kedua, dibuat berkelompok. Ya, dengan asumsi nanti semua potensi anak-anak bisa saling melengkapi dan kelebihan mereka juga bisa untuk kelompok itu juga. Yang ketiga, kelompoknya menurut pengalaman Pak Iwan yang mengenal karakter kelasnya, kalau ditentukan akan menimbulkan pro dan kontra sehingga akan dilakukan dengan cara acak ya, secara acak, di mana kemampuannya akan menjadi kalau menurut Pak Iwan tadi tidak tidak mengundang protes. Kemudian yang keempat, konten sudah disiapkan dari pengalaman anak-anak itu dan dibantu Pak Iwan dalam bentuk komputerisasi sehingga memudahkan print out. Dan yang kelima, ide displaynya berasal dari anak-anak sehingga mereka punya ruang kebebasan yang penuh untuk membuat display. Wah, ini kayaknya menarik ya Pak. Mudah-mudahan karya displaynya jauh lebih optimal dari sebelumnya. Nah, yang kedua adalah pada saat display itu jadi, tadi kata Pak Iwan di awal, kemudian akan dipresentasikan. Nah, sejauh ini bagaimana potensi presentasi anak-anak? Kalau presentasi dari anak-anak itu masih kurang. Apa yang kurang? Yang kurang itu biasanya rata-rata di untuk mempresentasikan nadanya itu pelan. Nadanya pelan. Berarti Jadi volumenya itu pelan. Jadi setiap presentasi itu enggak sesemangat pas waktu baru ngobrol sama teman. Oh gitu. Pernah digali nggak kenapa suaranya tiba-tiba kalau pas presentasi pelan, kalau pas ngobrol keras itu? Rata-rata itu pas saya suruh ya, itu pengalaman sebelumnya juga, itu anak-anak malu, takut salah. Oh gitu. Nah, makanya kan sering saya dorong, nggak usah Pak, nggak apa-apa, salah itu ya kita belajar. Kalau nggak pernah salah lah itu dipertanyakan, kadang nggak gituin juga. Nah itu. Berarti pertama ini kondisi yang awal ya, volumenya kecil. Nah, lanjutnya apa lagi? Habis setelah itu untuk kalau presentasi kadang itu lupa salam. Oh gitu. Memperkenalkan diri lupa, tahu-tahu langsung presentasi. Langsung gaspol gitu ya. Kadang ada temennya. To the point. Ya kalau sama temennya oke lah Pak. Kalau sama orang lain, lah kamu itu siapa kok presentasi nggak kenalan kan mungkin. Oh gitu. siap. Itu yang sering terjadi di kelas ya. Terjadi. Volumenya kecil dan langsung to the point. To the point ya. Gitu. Iya, oke. Sejauh ini apa yang pernah Pak Iwan lakukan untuk membimbing anak-anak cara berpresentasi yang baik? Ya untuk mungkin dari yang pernah dilakukan ada? Yang pernah saya lakukan yang pertama tetap selalu mengingatkan. Oh gitu, oke. Jadi bagaimana presentasi yang baik, alurnya seperti apa, tahapannya. Alurnya diinformasikan, tahapannya diinformasikan. Dari awal selalu gitu. Oh gitu ya. Pasti ada sih 1-2 kelompok yang mungkin lupaan atau gitu biasanya. Tapi selalu saya ingatkan agar anak-anak itu juga selalu mengingat, selalu ingatlah apa yang di gurunya katakan. Pasti kan kalau satu kali lupa diulangi lagi mungkin agak lupa, mungkin yang kedua 3 kali sampai 5 kalinya baru ingat. Oke, berarti nanti mudah-mudahan berikutnya Pak Iwan ingin anak-anak memulai dengan tahapan yang benar ya. Memulainya dengan salam membuka, perkenalan, dan menyampaikan inti serta mengakhirinya dengan penutup gitu ya. Baik, sejauh pengalaman Pak Iwan biasanya yang berani berinisiatif
untuk presentasi itu dari segmen mana? Anak yang putri atau yang putra? Kalau yang paling berani presentasi itu putra. Yang putra ya. Baik, itu kondisi yang alami ya. Kondisi Ketika alami. Pak Iwan bertanya siapa yang mau presentasi gitu, Iya. itu yang muncul anak putra. Putra, rata-rata di putra. Oke, baik. Tapi anak putri juga mendapat kesempatan yang sama ya? Sama. Sama. Tetap sama, tapi masih itu Pak. Inisiatifnya Inisiatif untuk inisiatif. lihat dulu gitu ya. Ya, masih kurang itu. Masih kurang. Oke, baik. Berarti Pak Iwan untuk meningkatkan presentasinya sebenarnya sudah memberikan alur atau tahapan ya, sehingga anak-anak sudah pernah mendapatkan pengetahuan atau bimbingan bagaimana presentasi yang baik. Kedua, ada catatan di volume anak-anak tidak sekeras ketika mereka bicara. Nah, sebelumnya tadi kan Pak Iwan membimbing anak-anak untuk membuat display. Kira-kira menurut Pak Iwan ada nggak peran display itu untuk membantu mereka dalam kelancaran berdiskusi? Presentasi. Iya, presentasi. Ya, tetap ada sih Pak. Pengaruh dari display itu untuk presentasi itu lebih utama sih. Karena dengan display yang baik, maka presentasi audien yang di depannya pasti akan menuju ke ternyata menarik ya. Gitu. Jadi lebih setelah audiennya anak-anak dapat, nah mereka presentasinya udah siap. Ternyata saya orang-orang itu melihat saya. Jadi fokusnya ke yang presentasi. Kalau displaynya kurang baik, akhirnya kan mungkin banyak orang yang cuek. Akhirnya kita mau presentasinya misal bagus, dia akhirnya kecewa. Oh gitu. Ya, karena audiensnya nggak fokus ke yang presentasi, mungkin gitu sih kalau menurut saya. Tidak konsentrasi ke yang menyampaikan, atau kayak merasa diabaikan gitu ya. Diabaikan. Dengan alat display itu jadi pendengar jadi lebih fokus itu dia bawa apa gitu ya. Bawa apa menarik ya kan, Kok menarik begitu ya. Oke. Setelah presentasi itu dilakukan, biasanya apa yang Pak Iwan lakukan untuk meningkatkan kualitas presentasi di kesempatan berikutnya? Biasanya selalu saya apresiasi sih. Oke, selalu mengapresiasi. Wah, keren. Di awal sama di akhir biasanya. Cara mengapresiasinya gimana Pak Iwan? Mengapresiasi itu kan bisa kita minta teman-teman memberikan semangat. Tepuk tangan ataupun kita memberikan kata-kata yang membangun anak. Ternyata saya presentasi depan itu dihargai, diberi sesuatu hal yang positif. Sejauh ini apresiasi itu efektif untuk memotivasi mereka mau tampil lagi atau jadi jadi orang takut untuk kalau menurut Pak Iwan? Kalau menurut saya tetap ada perubahan. Ada ya. Dari misal dia takut karena mungkin saya dihargai orang. Ternyata ada sih dari awal masuk dari semester 1 sampai sekarang saya lihat ada perubahan dari anak-anak untuk presentasi. Jadi lebih berani maksudnya? Lebih berani. Jadi apresiasi itu membuat siswa menjadi lebih berani ya? Membangun kepercayaan. Oke, jadi kita sudah terlihat benang merahnya ini sebenarnya. Ada alat peraga yang bisa digunakan dalam bentuk display karya mereka, dan setelah tampil ada apresiasi. Mungkin ada satu lagi yang bisa terobosan yang dilakukan supaya anak-anak presentasinya lebih baik selain apresiasi di akhir-akhir mungkin. Ya mungkin kalau di akhir ada mungkin evaluasi evaluasi atau umpan balik ya. Evaluasi atau umpan balik. Umpan balik ya. Kalau evaluasi bentuknya soal. Umpan balik ya. Umpan balik kita ngasih sesuatu yang baik sih. Maksudnya kalau umpan balik dari hasil presentasi anak. Sejauh ini umpan baliknya dari Pak Iwan atau dari siswa atau dari dua-duanya atau bagaimana? Dua-duanya.
saya biasanya Pak Iwan saya kasih memberi pancingan ke anak-anak. pancingan anak-anak. Karena anak-anak kan biasanya emang butuh dipancing dulu, baru akhirnya keluar semua ide-ide untuk Pak ternyata bagus, tadi gini ya. Ternyata ya anak-anak keluar ya. Ternyata anak-anak juga bisa berpendapat ya, menyampaikan umpan baliknya. Ya, itu suatu kultur yang bagus berdiskusi dan memberi umpan balik ke teman sebaya ya, teman sebayanya. Padahal juga gilirannya dia juga akan dapatkan umpan balik juga, kesempatan maju. Oke Pak Iwan, kalau kita rumuskan berarti yang untuk presentasi sebenarnya sudah cukup terang langkahnya. Pertama, Pak Iwan sudah menyampaikan tahapannya. Kemudian yang kedua, memberikan semacam rambu-rambu ya, seperti volumenya dikuatkan, dikeraskan. Kemudian ada alat bantu yang bernama display yang dia buat sendiri, sehingga dia mungkin menguasai ya, lebih menguasai dan menjadi magnet bagi audien. Dan yang terakhir, diberi apresiasi dan umpan balik atas setiap tampilan. Nah, selebihnya kita tinggal berdoa semoga menjadi lebih baik. Oke, setelah ini nanti kita coba praktik di kelas ya Pak. Semoga berhasil. Selamat. Ya. Oke teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pelajaran kita kali ini, kita akan nanti membuat display sekalian presentasi untuk kegiatan festival belajar kita besok hari Sabtu ya. Nah, untuk display itu apa tuh? Ada yang tahu? Itu buat kayak nunjukin hasil presentasi atau hasil presentasi itu dibuat display. Berarti display itu apa? Itu apa namanya? Display itu display. Nah, pelajaran yang kalian buat terus didesain semenarik mungkin agar orang lain tertarik melihatnya. Nah, display yang baik itu seperti apa? Display yang baik itu seperti apa? Seperti display. Menghias. Lah, menghiasnya itu yang gimana? Menghias yang bagus. Yang bagus. Yang karena kita temanya BBA. BBA itu apa kemarin? Belajar bersama alam. Berarti lebih bagus temanya itu kalau displaynya itu kita kasih apa? Bunga-bunga, ada daun-daunan ya kayak gitu ya. Nah, kalau membuat display, kalian kan nanti juga presentasi kan ya. Itu displaynya, tulisannya itu kecil atau besar? Kenapa harus besar? Biar kelihatan, orang kalau lihat baca itu jelas. Tapi kalau tulisannya kecil nanti bisa mendekat gini. Nah, makanya nanti kalian membuat display yang semenarik mungkin untuk orang kalau pas waktu BBA Fair nanti, festival BBA itu datang ke stand kalian. Nah, nanti selain membuat display, kalian juga ada presentasi. Nah, presentasi yang baik itu kan dulu pernah Bapak terangin, itu yang langkah-langkah untuk presentasi yang baik itu yang pertama apa? Mau ngapain, ya kan? Mau di depan aja bawa kertas gini, nggak mungkin kan? Nah, yang kalau kalian presentasikan itu apa? Yang kalian lakukan kegiatannya. Kalau BBA berarti kegiatan BBA kita selama 1 semester ini kan. Nah, habis itu kalian mempresentasikan hasil kegiatan kamu sampai dengan evaluasinya. Setelah itu terakhir apa? Terakhir setelah presentasi, langkahnya terakhir apa? Ya, mengucapkan terima kasih dan salam. Nanti jangan lupa presentasinya kayak gitu. Oke ya teman-teman. Ya, display tentang belajar bersama alam. Baik, Bapak buat hitung berarti buat 4 kelompok. Yang Putri buat 2. Hitung 1 sampai 2 yang Putri. Ayo dari
Tuh. 2. 2 di situ. Ya. Oke, yuk dibuat dulu kelompoknya. Jadiin ditata di situ, jadiin. Ditata di situ, jadiin. Oke, yuk. Ya. Di fiber ini nanti Bapak bagi per kelompok. Oke, teman-teman. Sultan langsung ke sini. Sudah? Kalian buat displaynya, terserah kalian, bebas. Nanti ada kertas dan beberapa alat Bapak bagikan. Oke, kelompok 1 Putri siap. Sini, Bapak bagi. Oke teman-teman, sudah selesai semuanya? Ada yang mau presentasi? Oke, kelompok dari Putra 2 bisa maju mempresentasikan hasil dari display dan ini yang untuk nanti pas waktu BBA Fair. Oke, bisa maju satu kelompok. Oke teman-teman semuanya, kita beri energi positif dulu ke teman kita biar semangat presentasinya. Oke, kasih energi positif. Bus. Kurang, Pak. Oke, yuk. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman kalian yang mau presentasi. Kurang, Pak. Menentukan perencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan observasi lab BBA. Menentukan perencanaan ke bedeng. Setelah observasi ke bedeng, langkah berikutnya adalah
perencanaan dengan melihat potensi dan kendala, mencangkul kembali tanah yang ada di bedeng, mencacah mulsa, memberikan pupuk ke tanah biar lebih subur, menyirami tanah 2 kali sehari, penyemai bibit dan merawatnya. Pelaksanaan perawatan tanah, membuang batu, mencangkul, memberi pupuk, mencacah mulsa dan menyirami bedeng. Langsung. Pelaksanaan perawatan tanaman. Perawatan dilakukan setiap hari, yaitu menyiram, menambahkan mulsa dan memberi pupuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok putra 2. Wah, Ya. aku mau pinjam mataku ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok Putra 2 karena presentasinya sangat keren ya. Dari penjelasan bagaimana kegiatan BBA dari awal sampai akhir terlaksana dengan baik. Nah, sedikit Bapak evaluasi untuk presentasinya tadi itu secara suaranya masih kurang jelas, ya enggak? Selain kurang jelas apa lagi tadi? Ada yang tahu? Ya, suaranya pelan. Kurang keras. Setelah itu ada yang tahu lagi dari hasil presentasi temanmu? Apa? Ada yang tahu? Ya, baca boleh. Baca tetap boleh. Tapi tidak membelakangi audiens. Kita harus berinteraksi. Ya, karena kalian mempresentasikan itu ke audiens semuanya. Oke ya. Baik, untuk kegiatan kita hari ini kita sudah menyelesaikan display dengan baik, presentasi kalian juga sudah baik. Besok kita untuk persiapan BBA Fair di hari Sabtu ya. Jangan lupa apa yang sudah Bapak bagi tugasnya masing-masing harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat dulu untuk Pak Iwan. Sudah melakukan pembelajaran yang mantap, melibatkan siswa dan kontekstual. Ya, masih belajar. Kita tiba di percakapan pasca pembelajaran Pak Iwan. Yang pertama tadi saya mengucapkan apresiasi karena apa yang Pak Iwan sampaikan sebelum mengajar itu ternyata bisa bisa diterapkan, bisa diaplikasikan di kelas. Nah, sebelum saya menyampaikan apa yang saya amati, mungkin Pak Iwan bisa melakukan penilaian terhadap diri sendiri waktu ngajar tadi gimana? Khususnya yang pertama yang tentang memfasilitasi display anak-anak. Ya, kalau bagi saya masih ada kekurangan sedikit sih. Jadi mungkin ya tetap yang namanya guru juga harus belajar gitu Pak. Jadi mungkin untuk kayak mengkondisikan anak itu masih belum terlalu maksimal banget. Tapi udah sesuai dengan apa ya rencana. Ya, Oke. Sesuai rencana. Sudah sesuai rencana ya. Terus Baik. untuk pembagian kelompok juga kan sudah sesuai dengan rencana seperti itu. Ya, apa ya? Mungkin itu aja sih Pak. Iya. Kalau yang untuk displaynya. Iya, kalau dari skala 5 sampai 10 kalau Pak Iwan lihat karya display anak-anak, kepuasan Pak Iwan terhadap karya display yang mau dipamerkan besok itu ada di skala berapa? Kalau hasilnya sih di angka 8 ya. udah naik. Iya, 8. udah menyesuaikan. Udah bagus. Udah sesuai dengan temanya. Karena kan temanya belajar bersama alam. Nah, ternyata Iya. yang mereka pikirkan, mereka desain, sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Baik. Bagus. Kalau untuk kepuasan ya di 8 lihat karya anak-anaknya. Kalau kemampuan Pak Iwan sendiri dalam memfasilitasi anak-anak untuk membuat displaynya. Kalau tadi 8 untuk karya displaynya, ya, yang ini Pak Iwan untuk memfasilitasi anak-anaknya.
Itu di range berapa? Dari 5 sampai 10. Kalau 5 kita sampai 10 ya masih dilihat 7,5 sampai 8 lah. Naiknya masih di situ. 7,5 sampai 8 ya. 8 lah gitu ya. Ya 8 boleh. Tapi itu sudah sudah berprogres karena sebelumnya Ya, sebelum masih melakukan di ada di angka 6 ya. Dan pada sudah melakukan ada di angka 8. Berarti untuk display progresnya siap dipamerkan besok di festival BBA ya. ya. Festival BBA besok hari Sabtu. Oke, kemudian yang kedua terkait dengan presentasi nih. Pertanyaannya masih sama. Bagaimana kepuasan Pak Imam melihat anak-anak presentasi tadi? Presentasinya ya agak puas, belum terlalu puas. Agak puas. Tapi belum terlalu puas. Belum terlalu Berarti puas. masih bisa Ya, sebenarnya masih ditingkatkan bisa lagi bagus ya. lagi Masih sebenarnya. bisa. Harusnya masih bisa bagus lagi. Untuk nilai mungkin ya sama sih di angka 8. Oke, angka 8. Itu untuk presentasi dari anak-anak. Karena masih ada evaluasi juga Oke. pas anak-anak presentasi. Kalau secara tahapan-tahapan presentasinya menurut Pak Iwan Sudah bagus. sudah bagus Dari sehingga salam, dari pengenalan, terus mereka mau melaksanakan apa di situ, Oke. terus materi sama akhirnya ditutup Mm-mm. salam, udah sesuai Sudah ya. tahapan. Selesai tahapan. Kalau volumenya karena catatan kita ada di volume sama di tahapan. Volumenya sudah bagus dari presentasi sebelum-sebelumnya. Oh gitu ya. Ya, dari sebelum-sebelumnya saya udah berapa kali presentasi, yang ini bagi saya paling bagus dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oh gitu, lebih bagus. Artinya berarti lebih keras, lebih terdengar suaranya Iya, ya. lebih. Oke. Juga fokus audiensnya udah ke anak-anak. Udah ke Yang anak-anak. presentasi. Oke. Anak-anak yang presentasi. Jadi ternyata display sama suara yang dikeluarkan yang presentasi itu udah. Ya, berarti terbukti ya display itu membantu audien menjadi lebih fokus ya. Iya, lebih fokus akhirnya ke kayak apa ya, lebih ketertarikan ada apa atau di depan gitu kok. Oke. Saya juga melihat tadi Pak Iwan memberikan apresiasi dan juga memancing anak-anak untuk memberikan umpan balik ya, walaupun dengan bahasa anak-anak ya. Tapi itu suatu kebiasaan yang baik. Jadi setiap tampil diberi umpan balik yang bermutu, bukan sekedar cemoohan ya, misalnya gitu. Tapi diberikan argumennya, kurang ini atas seperti ini ya. Akhirnya kan memotivasi anak-anak agar lebih baik lagi kan. Ya, jadi memotivasi anak-anak menjadi lebih baik dan lebih melatih mereka berkata-kata yang baik ketika hendak menyampaikan sesuatu. Ya mudah-mudahan itu menjadi sebuah kultur yang baik bagi anak-anak pasca presentasi ya Pak. Nah, itu untuk presentasi. Kembali ke display. Untuk display, kalau catatan dari Pak Iwan apa nih? Kan tadi 8, berarti ada yang perlu ditingkatkan? Ada. Kalau yang dari yang putri mungkin sudah bagus ya, karena kalau putri kan itu lebih berwarna Pak. Oke. Jadi pakai semua warna dikombinasikan dan dijadikan dalam suatu display tadi bagus. Iya. Mungkin yang masih kurang di yang laki-laki. Oh ya. Karena hanya mungkin memakai satu warna itu. Yang Itu khas banget ya. khas dari laki-laki, nggak mau ribet. Simpel ya Pak ya. Set daun hijau-hijau semua gitu. Tapi itu walaupun hijau semua rapi gitu. Rapi. Ya, rapi. Kalau secara penataannya itunya kan tetap kita nilai di situ juga, walaupun Iya. hanya pewarnaannya cuma pakai satu. betul sekali. Jadi secara displaynya udah rapi, udah bagus. Udah rapi ya Pak ya. Mungkin lebih nanti ditingkatkannya untuk lebih kreatif, ke berani mencampur warna dalam suatu display yang akhirnya lebih menarik. Iya. Betul. Saya lihat tadi yang di kelompok putri sudah lebih berwarna ya bentuknya ya. Putri. Dan ada bunga-bunganya ya. Tidak ada punya. Kalau anak putri tidak ketinggalan ya, pasti ada bunga-bunganya. Pasti bunga nomor 1. Iya, kalau dari kontennya sendiri sudah terwakili ya Pak ya. Sudah Saya lihat terwakili, print out-nya juga sudah berkata.
itu dari tahapan-tahapan anak sendiri, jadi dari bahasa juga bahasa anak sendiri. Saya cuma bantu itunya, udah bagus sih. Oke, besok berarti selain karya display anak ini, apakah ada yang mau ditayangkan juga kepada penonton atau audiens Ada. dari kelas Pak Iwan? Untuk besok itu nggak cuma presentasi dari anak, selain ada PPT-nya juga ya Pak. Oke. Nanti juga ada video. Ada video juga ya? Videonya itu dari Isinya apa, Pak? Dari awal? awal kita berkebun ya, dari yang pertama merawat, observasi dulu, Iya. observasi hewan atau tanaman apa aja yang ada di bedeng. Oke. Terus observasi tanahnya itu udah bagus belum, kalau nanti misal saya tanam, kalau belum nanti kan ada perawatannya ya. Observasi matahari cukup enggak, kalau enggak cukup kan misal kita menanam tanaman yang butuh matahari banyak, nggak mungkin, pasti secara pertumbuhannya jelek. Oke. Nah, gitu. Dari itu kan juga dari anak-anak semuanya, proses-proses itu kita jadikan Iya. satu dalam video itu. Berarti Pak Iwan sempat mendokumentasikan itu semua Ya ya? sudah didokumentasikan setiap kegiatan anak. Wah, luar biasa itu Pak. Satu poin mendokumentasikan semua kegiatan anak-anak. Ya, kegiatan anak. Yang terakhir Pak Iwan, dari kegiatan kita ini apa yang hendak dikembangkan di kemudian hari dalam diri Pak Iwan? Mungkin yang dikembangkan dari saya itu lebih ke itu Pak, lebih pede Pak, karena Lebih kadang pede. saya kadang masih kurang pede, takut kalau saya ngajar seperti ini udah bener belum. Ya itu kan, Gitu ya? itu penting. Guru itu harus penting pede, Iya, berarti meningkatkan kepercayaan diri ya? kepercayaan dirinya. Pokoknya kalau bisa, kalau demi kebaikan anak, jangan pernah mikir itu kita jelek, maksudnya membandingkan diri dengan orang, yang itu kok lebih bagus, yang itu enggak boleh gitu kan. Makanya saya mungkin harus lebih pede. Ini yang saya kembangkan ke anak-anak, yang saya kasihkan ini udah bagus, udah sesuai, karena mungkin bagi saya udah tahu anak-anaknya seperti apa, mungkin gitu sih. Jadi lebih ke percaya dirinya saya. Berarti lebih ke percaya diri ya, atau itu berarti mental diri ya? Mental ya. Oke, baik. Satu, kalau keterampilan mengajar mungkin ada Kalau yang perlu keterampilan dikembangkan lagi? mengajar, mungkin lebih memahami model-model pembelajaran. Model-model Juga penting. pembelajaran ya. Biar anak itu nggak bosen. Ini pembelajaran kok cuma gini aja, enggak. Harus Oke, kita baik. lebih berkembang lah. Maksudnya harus lebih belajar, cari ilmu tentang Oke. model-model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas. Siap. Tadi di awal saya sempat dengar Pak Iman kasih pengantar sedikit di pengkondisian kelas. Apakah itu juga bagian yang hendak dikembangkan dalam diri Pak Iya. Iwan? Itu masih jadi PR juga ya Pak. Betul, itu yang harus saya kembangkan. Karena mengkondisikan anak Kelas 4 anak-anak ya? itu kan ya nggak sama dengan, sebenarnya lebih sulit anak TK daripada anak SD. Tapi namanya pengkondisian itu kan kita juga harus lihat anak-anaknya juga. Nggak semua anak bisa kita terapkan dengan pengkondisian yang sama. Beda ya Pak Jadi ya? harus mengetahui karakter ya. Iya. Karakter anak dulu, baru kita paham, kita harus menerapkan model seperti ini biar anaknya fokus. Iya. Tapi saya tadi lihat juga Pak Iwan sudah ekstra sabar ya. Ekstra sabar untuk misalnya untuk meminta ayo anak-anak mejanya diambil atau mejanya dibereskan, terus ada yang belum bergerak, terus Pak Iwan diangkatkan lagi mejanya gitu. Ya luar biasa. Kalau saya sendiri mungkin malah nggak sabar. Maksud saya salut untuk kesabaran Pak Iwan dalam mengkondisikan siswa. Itu menjadi inspirasi sehingga anak-anak pun terbangun mood yang baik ya sepertinya untuk mengikuti mengikuti kelas. Pembelajaran pasti nggak jalan gitu loh Iya. Pak. Menurut saya sih gitu. Sedikit masukan dari saya kalau boleh Pak. Iya, boleh. Mungkin akan lebih hidup jika Pak Iwan sedikit bercanda begitu. Kayak apa? Judul lagu bercanda. Ada ketawa-ketawanya sedikit, lebih rileks.
tidak terlalu tegang Tegang, gitu ya. ya. Tapi mungkin juga nyangkut dengan tadi ya, kepercayaan diri Iya, ya betul. tadi. Karena kita khawatir ini nanti sesuai atau tidak sesuai alam bawah sadarnya, jadi kita serius ya. Itu udah pasti mungkin. Mungkin nanti kalau seiring Apalagi ini kan mungkin juga tanggung jawab waktu nanti Iya. untuk BPA-nya. betul Nah, betul akhirnya terpecah fokusnya ke konsentrasinya ya. Baik baik Ya, baik. gitu Ya, semoga festivalnya besok sukses Pak Iwan, dan Pak Iwan di kelas jadi lebih rileks, lebih sabar, dan kelasnya menjadi hidup dan dekat dengan Pak Iwan. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi ya Pak Iwan. Siap. Alhamdulillah. Oke, hari ini festival BBA dan ini hasil karya kemarin murid-murid Pak Iwan ya, yang membuat display ditempel di sebelah sini. Dan ini suasananya. Nah, nanti ada yang akan presentasi di sana.